Manajemen kurikulum dan pembelajaran. Pendidikan berkualitas berawal dari kurikulum yang terencana dan pembelajaran yang efektif. Siap untuk memahami bagaimana manajemen kurikulum dan pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikan. Mari kita mulai. Manajemen kurikulum. Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata career yang artinya pelari, career yang artinya tempat berpacu, career dalam Webster jika menjadi kata benda berarti lari cepat, pacuan, berkereta, berkuda, perjalanan, suatu pengalaman tanpa henti, dan lapangan perlombaan. Kurikulum artinya jalur yang harus ditempuh oleh pelari. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Titik tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, penyesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Pandangan mengenai kurikulum yaitu 1. Kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana. Yang kedua, kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. Yang ketiga, kurikulum sebagai reproduksi kultural. Yang keempat, kurikulum sebagai kumpulan tugas dan diskrit. 5. Kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial. Keenam, kurikulum sebagai career. Dan terakhir, sudut pandang berbeda antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Jenis-jenis manajemen kurikulum. Yang pertama ada manajemen pengembangan kurikulum sentralistik. Manajemen pengembangan kurikulum sentralistik berarti berpusat, yaitu mengembangkan kurikulum berasal dari pusat. Manajemen kurikulum sentralistik menghasilkan kurikulum nasional, satu kurikulum yang berlaku di seluruh wilayah negara. Lalu, manajemen pengembangan kurikulum desentralistik. Dalam manajemen ini, penyusun desain, pelaksanaan, dan pengendalian kurikulum, evaluasi adalah penyempurnaan dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan. Penyusunan desain kurikulum dilakukan oleh guru melihat badan ahli komunitas sekolah atau madrasah dan pihak-pihak lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan kebudayaan terhadap kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, perencanaan. Untuk menentukan tujuan organisasi, kebijaksanaan, strategi, program, prosedur, metode, dan anggaran untuk memastikan kegiatan pembelajaran dapat berjalan optimal. Kedua, ada pengorganisasian. Untuk mengatur susunan pelaksana kegiatan agar tugas jelas termasuk siapa yang melaksanakan, kapan, dan apa targetnya. Lalu ada pelaksanaan. Melaksanakan rencana yang sudah dibuat dengan memberikan arahan, motivasi, dan tindakan langsung agar tujuan kurikulum tercapai. Lanjut, pengawasan. Melakukan monitoring dan evaluasi agar semua fungsi sebelumnya berjalan efektif dan tertib. Manajemen pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu yang relatif sebagai hasil pengalaman. Pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Kita rangkum, manajemen pembelajaran adalah proses mengelola kegiatan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi terhadap interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta hubungan antara peserta didik dengan sumber belajar. Tujuan manajemen pembelajaran. Yang pertama, terwujudnya kegiatan pembelajaran yang terstruktur, terencana, dan terpadu, lalu meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembelajaran, termasuk waktu, tenaga, dan sarana. Lalu memfasilitasi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, dan mendorong guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Fungsi manajemen pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kegiatan yang selalu berkaitan dengan tujuan. Perencanaan membantu kita untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Pengorganisasian, upaya untuk mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan melalui bimbingan dan arahan pada setiap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi agar dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran fungsi tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada pengawasan, fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemantauan pengamatan, pembinaan, dan pengarahan yang dilakukan oleh seorang manajer terhadap semua elemen yang menjadi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya pada organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, pelaksanaan. Menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi dalam satu tujuan.
Kenapa sih kita harus menerapkan manajemen kurikulum dan pembelajaran? Karena penerapan manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah kunci bagi tercapainya pendidikan yang berkualitas, terarah, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan di dunia pendidikan.